Hai, halo, assalamualaikum, apa kabar sahabat family? Jumpa lagi di kebunku. Kali ini kita lagi jalan-jalan ke kebun. Yuk ikuti cerita kita hari ini, apa yang akan kita lakukan. Nah, sahabat family, kali ini kita akan berbagi cerita. Ingat ya, hanya berbagi cerita, bukan berbagi pengalaman, apalagi untuk mengajari sahabat family ya. Ini sekelumit cerita di kebunku ya. Kali ini kita mau lihat anak-anak yang pruning ya. Ini kita lagi pruning pokok sawit rendah. Ini Bang Adi. Ya, dodosnya sangat tajam. Stop, udah cukup. Pohon sawit masih rendah, jadi kita pakai songgo 2. Ya. Ini Bang Ipan lagi pruning. Songgo 2 apaan? Songgo 2. Oke. Oh, susah kalau yang ngomong sama Bang dengan Ayung ya Bang. Hah? Oh, ternyata susah kalau tidak ada buahnya ya. Untuk menentukan songgo. Kayak jantan, Pan. Nah, ini sama family. Apa ya? Mungkin saya telat untuk pruning, bukan mungkin, memang telat sih ini. Telat pruning pohon kelapa sawit saya. Jadi pohon-pohon kelapa sawit ini sudah oper pelepah ya, pelepahnya sudah banyak. Lihat itu yang sudah dipruning, sudah keliling kayak gitu. Yang panen pinter ini, jadi mereka bisa apa istilahnya curi buah itu tidak apa, bukan curi buah, istilahnya curi buah ya. Dia bisa ambil buah itu tanpa menjatuhkan pelepah. Jadinya pelepah yang tersisa ini banyak ya sanak family. Dan telat. Idealnya berapa sih sanak family? Kita pruning itu berapa kali setahun atau berapa bulan sekali? Mungkin sanak family yang punya pengalaman tentang pruning, tentang perawatan kebunnya, boleh komen di kolom komentar. Apa sih manfaat pruning pada pohon kelapa sawit itu sanak family? Pruning atau pemangkasan pelepah-pelepah kelapa sawit itu kan bertujuan agar unsur hara yang diserap pohon kelapa sawit dari tanah itu tidak terbuang sia-sia. Begitu kan sanak family. Pelepah kelapa sawit yang tidak lagi produktif itu masih mengambil sebagian nutrisi atau pupuk yang diberikan. Ketika daun berfotosintesis atau mengolah makanan, maka pelepah mati juga akan mendapatkan sebagian dari nutrisi tersebut ya sanak family. Oleh karena itu pruning mesti kita lakukan agar nutrisi yang didapatkan itu bisa terdistribusi atau tersalurkan ke buah kelapa sawit, sehingga buahnya nanti itu akan menjadi lebih besar dan lebat. Dan tentunya pada pruning ini juga akan mempengaruhi penggunaan pupuk ya sanak family. Pupuk yang digunakan akan lebih efisien ya. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah kalau kita hendak mempruning kelapa sawit, itu otomatis pelepahnya akan kurang ya family. Nah, ini ibarat buah simalakama ya, dengan daun yang berkurang ini itu juga akan mengurangi tingkat fotosintesis yang akan dilakukan pohon nantinya. Oleh karena itu sanak family, kita jangan melakukan pruning yang terlalu over pruning ya, karena kalau daunnya berkurang nanti otomatis maka tingkat pemasakan unsur hara itu ikut juga berkurang ya sanak family. Oleh karena itu maka kita harus hati-hati dalam pruning pelepah kelapa sawit. Kita harus memperhitungkan tingkat keseimbangan pelepah yang perlu dibuang agar tanaman tidak terganggu pertumbuhannya ya. Kalau pruningnya salah, nanti pertumbuhan pohon kelapa sawit akan terganggu akibat pemangkasan yang salah tersebut ya. Nah, apa saja manfaat pruning pada pohon kelapa sawit itu sanak family? Salah satunya manfaatnya adalah memudahkan pemanen ya saat pengambilan buah dari ketiak pelepah kelapa sawit. Kalau terlalu gondrong mungkin sulit ya mereka untuk memanennya. Kemudian selain itu juga untuk mengurangi risiko buah tinggal ya atau tersangkut di ketiak. Biasanya buah matahari atau buah yang tersangkut itu bisa terjadi kalau pelepahnya terlalu banyak ya. Jadi saat mereka mendodos buah itu tidak sampai ke tangkai tandan ya.
Selain itu juga ya yang paling jelas yang pastinya itu menjaga kebersihan atau sanitasi agar nanti pohonnya tidak didatangin hama atau penyakitnya sanak famili. Selain itu juga manfaatnya memudahkan pengamatan buah ya. Kalau terlalu gondrong mungkin nanti buahnya bisa terlewat saat memanen, tidak memanen, mereka tidak melihat kalau ada buah yang matang ya. Mungkin manfaat selanjutnya adalah untuk melancarkan proses penyerbukan atau perkawinan secara alamiah ya. Kalau terlalu gondrong mungkin nanti serangga sulit untuk mencapai bunga yang akan mereka serbu. Dan yang jelas itu untuk memudahkan pemupukan ya. Pemupukan saat pembersihan piringan sawit dan pengutipan brondol. Bagaimana cara menyusun pelepah yang telah dipruning ini nanti? Mungkin nanti kita akan buatkan video tersendiri ya sanak famili. Beda dengan video pruning ini, nanti video lanjutannya itu bagaimana kita menyusun pelepahnya ya. Dan yang paling jelas manfaat selanjutnya adalah untuk memaksimalkan penggunaan unsur hara dengan jumlah pelepah yang pas dan sesuai itu, maka penggunaan unsur hara dari dalam tanah itu akan maksimal ya sanak famili. Selain itu juga untuk penyerapan pemupukannya juga akan lebih efisien begitu ya sanak famili. Kira-kira manfaat dari pruning pelepah kelapa sawit. Nah ini sanak famili, coba kita lihat lagi ya. Kita lihat sanak famili ya, sebelahnya juga. Nah, sama saja. Ini juga sudah berapa baris yang dibuang? 1, 2, 3. 3 ini maksudnya 3 pelepah kan. Jadi bagaimana menurut sanak famili? Apakah tidak mengganggu pertumbuhan pohon dengan pelepah sebanyak ini? Apakah penyerapan unsur haranya tidak terganggu ya karena dengan banyaknya pelepah ini ya sanak famili? Apakah buah masih kebagian? Kan idealnya untuk pohon-pohon di bawah umur ini ya, umur berapa ini? Di bawah umur 8 tahun itu kan berapa? Sekitar 52 pelepah ya. Makanya disarankan untuk pakai Songgo 2 ya. Songgo 2 itu ya harapannya pelepahnya yang tersisa itu sekitar 48 sampai 52 atau 56 pelepah begitu ya. Dan ini karena saking menerapkan Songgo 2-nya akhirnya pelepahnya jadi over ya, over banyak sekali. Ini sampai ada anakan yang tumbuh sebesar ini. Kalau kita potong masih hidup karena tidak kita garlon ya. Nah ini sanak famili juga over pelepah ya, pelepahnya banyak. Jadi ini ya sanak famili, saking takutnya menurunkan pelepah, akhirnya pelepahnya jadi kebanyakan ya. Bukan kebanyakan juga sih, sebenarnya telat ya, karena telat pruning ini sampai 1, 2, 3, 4 pelepah ya. Nah, keliling itu 4 pelepah semua yang dibuang. Ini ya sanak famili, karena memang terus terang untuk panen saya tidak melakukannya sendiri, saya mengupah anak-anak yang panen ya. Jadi kalau kita yang panen mungkin otomatis langsung kita buang pelepahnya ya. Kalau jika sudah lebih dari itu, lebih dari songgonya akan kita buang, 2 atau 3 pelepah akan kita buang. Tapi kalau mereka pengen cepat, mereka ambil buah saja, congkel buah selesai, dan nanti akan ada upah pruning berikutnya. Jadi kalau belum kita suruh untuk pruning ya mereka tidak akan melakukan pruning ya. Beda kalau kita panen sendiri, otomatis jika pelepahnya sudah lebih akan langsung kita jatuhkan. Mungkin itu saja sanak famili sekelumit cerita di kebunku kali ini ya. Jadi mungkin pesan saya, hati-hati ya sanak famili, jangan takut-takut juga buang pelepah, nantinya jadi kebanyakan kayak begini. Tapi ya patokannya itulah, mungkin untuk di bawah 8 tahun itu yang Songgo 2 itulah patokannya ya, sekitar ini kan tandan, kemudian 3 pelepah di bawah tandan ya. Artinya 2 pelepah di bawah yang menyangga buah ini. Nah itu yang kita tahan. Kalau kita panen sendiri otomatis nanti akan kita buang kan. Tapi kalau kita suruh anak-anak ya, dia hanya ambil buahnya saja, pelepahnya ya akan tersisa. Mungkin idealnya setahun 2 kali lah ya sanak famili kita melakukan pruning agar tidak terlalu banyak penumpukan pelepah-pelepah di pohon ini. Oke sanak famili, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat sanak famili yang telah
menonton video dari awal hingga akhir. Terima kasih juga yang telah subscribe. Yang belum subscribe dan ingin belajar bersama, silahkan subscribe channel ini. Ilmu bisa kita peroleh dari siapa saja, pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan takut mencoba, kita coba, kita bisa.